Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan acara channel CSN TV. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh dan bersosiomi. Sosok awalnya beliau adalah sebagai aktivis ya. Terus beliau juga saat ini bergelut di bidang dunia pendidikan. Siapakah beliau ini? Mungkin pemirsa penasaran. Kali ini kita akan membahas profil penjelasan beliau dari pertama dengan sampai saat ini. Siapakah beliau? Pemirsa mungkin penasaran dengan sosok beliau ini. Alhamdulillah hari ini kita undang beliau, dulunya seorang aktivis, sekarang bergelut di bidang pendidikan, yaitu Pak Alam Abu Bakar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah nih kita dari CSN TV seputar profil perjalanan Akang. Konon dulu Akang adalah salah satu aktivis sosial. Kalau nggak salah yang awalnya itu Sarasi ya, kalau nggak salah Sarasi, terus ke Forum Lintas Pelaku. Nah ini dilihat daripada sosok Akang, sekarang Akang bergelut di dunia pendidikan. Pertanyaan saya, bisa seperti itu, Akang bisa dijelaskan nggak? Terima kasih. Jadi saya terjun ke Cianjur itu bersamaan dengan kegiatan atau aksi akbar ya yang terjadi di Jakarta sekitar Mei 98. Jadi maksudnya mungkin disebut aktivis 98 boleh ya. Saya ikut aksi juga di sana dengan teman-teman yang di bawah naungan Bakal Mubin, juga ada Badan Koordinasi Mubadi Indonesia. Kemudian pulang ke Cianjur, membuat satu lembaga swadaya masyarakat namanya Santri Raksa Reformasi, singkat Sarasi. Itu ada pengurusnya, ada sekarang jadi tokoh-tokoh yang kumpal yang hebat ya. Setelah itu saya kerjasama masuk di kegiatan-kegiatan dengan pemerintah bersama pembentukan ada yang namanya Forum Lintas Pelaku Independen Cianjur pada saat itu, kalau tidak salah tahun 2000, 19 atau 2000 saya lupa. Digurung di sana, di mana Polik itu, Forum Lintas Pelaku itu adalah terdiri dari stakeholder ya. Stakeholder, teman-teman dari LSM, dari Sawitri, kemudian dari para mahasiswa bergabung di sana. Itu melakukan pekerjaan pendistribusian atau pengawasan. Dulu ada yang namanya beras raskin ya. Beras raskin di situ. Kemudian saya tahun 2024 pada saat itu ada keinginan ke situ terkait dengan upaya peningkatan yang disebut indeks pembangunan manusia khusus di bidang pendidikan. Saya tertarik ke situ dan kebetulan orang tua saya sudah terlebih dahulu tahun-tahun 76-an barangkali sudah mendirikan sekolah
yang namanya Dinia di salah satu tempat di Ya. mana mereka menempati tanah wakaf orang tua KKP saya, dan saya melanjutkan di sana. Ya. Bidang pendidikan. Tahun 2004 saya mendirikan sekolah SMP di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Lahir Dunia. Kemudian nama SMP-nya SMP Tuntunan saya buat, sehingga saya ini. Dan pada saat tahun 2010 alhamdulillah disusul dengan pendirian sekolah SMK Al Ibrahimiyah. Itu saya kira sebelumnya perjalanan saya terkait dengan eksistensi di lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada di pendidikan, dan sampai hari ini saya masih menjadi kepala sekolah di SMP itu ya. Dan rencana ke depan dalam waktu dekat insya Allah kita akan mendirikan ke bawah, dari bawah nanti akan perguruan tinggi, tapi saya masih ada yang tertinggal tingkat pendidikan itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dan melayani masyarakat tentang pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi ke depan. Nah sekarang dalam waktu dekat insya Allah akan didirikan pendidikan anak usia dini Al-Quran di bawah naungan Departemen Agama, dan mohon doanya kepada semua supaya apa yang kita kami cita-citakan kami menuju dengan sebaik-baiknya. Oke ya Kang, tadi sangat tertarik nih tadi perjalanan Akang dari mulai aktivis pada tahun 98, terus di salah satu organisasi KPLP itu ya, Poli. Akang kenapa sih bisa memilih dunia pendidikan? Apa Akang bisa masuk sekarang di dalam pendidikan ini gimana Kang? Saya akan mencoba melihat dari kedua sisi sosial dan sisi keagamaan. Kalau saya lihat di bidang pendidikan itu kita dua manfaat kita bisa peroleh. Pertama barangkali uang atau rezeki dalam bentuk bisa terpenuhi. Kemudian juga pahala kebaikan itu juga kita peroleh, itu yang saya tertarik. Kemudian memang background saya tidak di situ. Saya kan orang teknokrat. Dari orang teknik dulu sekolahnya saya kebetulan di teknik pekerjaan umum di Bandung, kemudian juga di Jakarta hampir 16 tahun saya jadi konsultan konstruksi ya, seperti mendirikan dulu Bank Dagang Negara, kemudian landasan pesawat terbang di Bandara Soekarno Hatta. Kemudian yang kedua terakhir ada membuat jalan layang rel kereta ya kan, bersama-sama orang-orang asing dengan orang Jepang pada saat itu. Kemudian terakhir dengan orang Prancis bekerja sama untuk melaksanakan perbaikan pipa se-Jakarta. Dulu ada PGSIP Project Jakarta System Improvement Project di sana. Nah, tapi setelah ke Cianjur melihat karena ada lingkungan santri barangkali yang tadi saya terpilih lebih suka bergerak di bidang-bidang yang bersifat keagamaan yang lebih baik. Oke Kang, terima kasih Kang, tadi sekelas. Ini satu hal lagi Kang. Ini kan di dunia pendidikan ini ada salah satu masuk kategori IPM ya Kang ya. Ini sekelas saja. Karena berdasarkan database yang masuk ke redaksi dan berbagai sumber bahwa IPM untuk khususnya Kabupaten Cianjur ini terendah yang kedua atau yang kedua setelah Tasik. Ini berdasarkan database dari BPS per tahun 2021 yang kemarin. Ini akan khususnya ada lebih kepada pihak atau masukan, karena kok Cianjur ini IPM terus terendah terus. Ini akan mungkin ada sedikit masukan terkait
bagaimana kiat khusus gitu ya, cara meningkatkan IPM itu sendiri kan, begitu. Kalau saya ketahui tentang masalah indeks pembangunan manusia ini kan ada 3 bidang, ya. Pertama bidang pendidikan, yang keduanya bidang kesehatan, yang ketiganya bidang ekonomi atau daya beli yang biasanya diukur dengan daya beli masyarakat. Nah, kalau yang saya hafal terkait untuk mendorong barangkali bagaimana upaya untuk meningkatkan IPM bidang pendidikan, kalau istilah lain barangkali ada istilah APK ya, angka partisipasi dasar tentang masalah pendidikan. Nah, ini kalau memang terendah seperti itu tentu kan harus ada upaya-upaya lain dari pemerintah. Hanya barangkali yang perlu dikondisikan oleh kita itu ada sinkronisasi antara kebijakan yang disampaikan oleh oleh pemerintah kepada masyarakat. Kan kuncinya ada, kalau sekolah lah barangkali di sini yang konkret, yang yang formal itu adanya sekolah-sekolah yang bisa melaksanakan atau menampung untuk meningkatkan APK itu sendiri. Nah, kan ada 2 sasaran di dalam APK itu. Pertama, secara kuantitatif, ya, secara kuantitatif jumlah, artinya jumlah masyarakat yang masuk sekolah di tingkat apa sekarang, yang kurang itu. Umpamanya kalau SD sudah terpenuhi, ada istilah wajar dikelas 6 tahun, ya kan, tidak ada yang lagi yang ketinggalan, katakanlah sudah 80% APK-nya di tingkat itu nanti. Kemudian ada tingkat SMP masuk ke wajar dikas 9 tahun, kita lihat juga nanti sudah berapa persen. Kemudian ke tingkat SMA atau SMK itu sudah berapa persen, nanti kita jumlahkan, kemudian dibagi bagaimana rata-rata APK itu. Nah, kelihatannya kalau saya lihat di lapangan belum ada sinkronisasi antara regulasi yang ada di pemerintahan dengan orang-orang yang ada di bawah. Ini belum ada sinkronisasi yang belum ada kejelasan. Seperti saya kasih kasih contoh barangkali, ada di dalam pendidikan itu yang namanya standar pendidikan nasional, ada standarnya itu di tingkat itu. Kemudian di sekolah kan ada 8 standar kompetensi, ya, ada 8 standar kompetensi. Nah, diantaranya adalah umpamanya sarana prasarana, ada sarana prasarana, umpamanya ada kekurangan di salah satu sekolah terkait dengan sarana prasarana. Nah, ini kadang-kadang pemerintah ini tidak jelas memberikan bantuan itu untuk RKB itu seperti apa. Misal saya kasih misal, kalau untuk negeri ya, itu biasanya bisa dilaksanakan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan. Kemudian untuk yang swasta, biasanya kalau yang swasta namanya kan hibah, masih bisa dilakukan melalui lelang. Ini yang saya belum tahu apa alasannya. Kemudian yang kedua, yang yang menjadi hambatan itu ada istilah bantuan itu dalam bentuk aspirasi. Ini yang saya kira cukup mengacaukan yang di bawah. Saya kasih contoh, umpamanya saya punya sekolah, tahun kemarin belum dapat untuk RKB, mestinya dapat tahun ini. Nah, karena ada sekolah-sekolah lain yang mendapatkan aspirasi dari mana itu? Dari anggota DPR. Iya. Itu yang punya saya dicoret itu. Nah, ini yang tidak jelas. Adanya aspirasi seperti ini yang saya membingungkan itu di masyarakat. Kok bisa jadi prioritas? Sehingga yang lucu lagi,
ada sekolah yang dapat terus-terus setiap tahun. Kalau menurut aturan itu Berarti biasanya itu tidak termasuk sekolah prioritas satu ya? ya kan biasanya kan seperti itu di aturan. Satu yayasan atau lembaga swasta yang mengajukan sesuatu untuk bantuan itu biasanya kan diganti per tahun. Tahun ini boleh, tahun depan tidak dikasih, tahun depan lagi boleh. Nah, tapi dengan adanya aspirasi, kita terus saja nggak kebagian-kebagian. Oh ya kan tadi aspirasi ya, ini sangat menarik sekali. Itu kan aspirasi itu atas dasar masukan daripada aspirasi masyarakat gitu kan. Masyarakat ya. Ini seperti ada yang dicoret seperti itu, ini maksudnya gimana kan? Ini kalau katakan ada sekolah melalui anggota DPR itu bisa langsung masuk. Karena kan begini. Oh, sistem. Ya, sistemnya kan begini. Ada proyek katakanlah dana alokasi khusus seperti DAK ini. Kan dirancang tahun sebelumnya. Ya kan? Iya. Kemudian masuk ke katakanlah ke dinas. Kemudian dinas kan mengusulkan ke sana. Yang diusulkan mungkin katakanlah 500 gitu. 500 sekolah. Yang dikesanakan dilihat dari anggaran yang tersedia oleh pemerintah pusat mungkin hanya 200 barangkali seperti itu, ya kan? Nah, kemudian nanti ada rapat anggaran apa saya nggak tahu persis di sini sudah ada patokannya katakanlah angka hanya untuk yang 200 sekolah ini. Nah, kemudian muncul aspirasi. Kan mestinya aspirasi itu muncul dibarengkan ke sana. Supaya teralokasi. Berarti ini dana khusus DAK khusus ya, Iya. khusus. Iya, kalau saya lihat seperti itu. Dapat lagi. Ini yang nggak beres lagi. Sehingga apa yang terjadi di lapangan, orang kan cemburu. Orang kan Terus bertanya. masukan dari akan sendiri seperti apa kan? Untuk Ya mestinya kalau menurut saya aspirasi itu dikelola langsung bilang ke sana ini menjadi prioritas, ini aspirasi disampaikan terus terang ke sana. Jangan kemudian di sini sudah jadi dipatok sekolah-sekolahnya kemudian dicoret kan. Iya. Saya kalau nggak salah 2019 kan dapat. Ya. Ya, begitu pelaksanaan 2020 ada yang nyoret. Saya tanya, Bapak, ada yang masuk aspirasi. Ini gimana? Saya tidak sebut teman yang dapat aspirasi itu. Tapi mekanisme seperti itu kan nggak bagus saya bilang. Itu satu. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, kenapa pemberian bantuan kepada swasta itu yang seharusnya hibah kan bisa merek, ya, dikasihkan sendiri. Kenapa ini ujuk-ujuk datang kontraktor ke kita? Ujuk-ujuk pemberitahuan mulai kerja. Nih. Oh Pak di sana. Iya. Ya kan? Kemudian diklarifikasi ke dinas. Pak, nah saya kemarin ada kontraktor ke saya. Padahal saya kan swasta. Kan merek, hibah. Itu mah. Ya kan? Kenapa? Dia bilang ini adalah kegiatan dari provinsi, jadi saling tunjuk Pak. Lempar begitu saja. Saling tunjuk. Ya kan? Ada yang lucu. Setelah selesai 2-3 bulan, ya 2-3 bulan, nih, Urunyum datang. Siapa? Dari kejaksaan kan lucu. Berarti kan kalau datang kejaksaan ada apa gitu? Iya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kalau saya tidak melihat itu penyimpangan atau segala macam, apa kepentingan kejaksaan datang di situ? Iya. Ya kan? Saya punya perkiraan. Atau mungkin pengawasan beliau dari kejaksaan. Nah, kejaksaan dari pengawasan nggak ada. Ada emang ranahnya kejaksaan memeriksa yang gitu. Kalau yang ada, kalau saya tahu saya konstruksi itu adalah konsultan
atau dari dinas pengawasan mah ya. Iya. Kalau udah kejaksaan berkaitan dengan masalah penyimpangan, apa masalah barangkali kan begitu. Ini yang heran. Ya. Jadi cenderungnya saya barangkali lebih kepada sudah kalau memang hibah berikanlah uangnya, masukkan ke rekeningnya sekolah. Karena apa? Karena ini kan bukan pekerjaan konstruksi yang apa teknologi tinggi. Ya. Bisa seperti Ya. bikin gedung 2 tingkat segala macam bisa dikerjakan sendiri, ya kan? Ya. Dan manfaatnya barangkali kalau dikerjakan apa oleh sekolah bisa menjadi apa masukan atau apa namanya keterlibatan masyarakat setempat. Kalau kontraktor dia bawa dari luar. Iya. Mungkin kalau dikerjakan sendiri di situ yang kerjanya orang tua siswa kayak begitu. Ini yang mesti harus paham apa namanya dari pemerintah daerah terkait dengan proyek-proyek seperti itu. Ya. Jangan gitulah maksudnya olok-ongkok kualitas jelek, ya kan? Gitu. Tapi berurusan dengan uang dihambur-hamburkan itu tadi. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke. Ya Pak, terakhir yang mau disampaikan terkait yang pertama masalah pendidikan juga tadi IPM juga salah satu IPM, terus hal yang lain mungkin Bapak yang mau disampaikan kepada pemirsa CSM TV. Terima kasih Kang Kani, saya kira terkait kebijakan apapun, program apapun, baik IPM terkait ekonomi, kemudian kesehatan dan pendidikan ini, kuncinya adalah semua pihak transparan. Semua apa yang menjadi tugas-tugasnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya itu saya kira. Semua jujur. Nah, kalau ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan sendiri, dipolitisir, dan lain-lain agak sulit untuk berkembang. Jadi ya muncul tenggelam, susah. Jadi sekali lagi saya mohonlah ke semua pihak. Kalau di Cianjur kan ada, kalau pendidikan kan ada Dewan Pendidikan. Ini kan bagus saya kira kan, dimana Dewan Pendidikan ini kan fasilitasi antara kebijakan dengan masyarakat, keluhan masyarakat ditampung disampaikan ke sana. Ini saya kira udah strategis sekali ya kan. Cuma barangkali Dewan Pendidikan ini ya harus apa namanya harus memegang apa namanya amanah yang kerja amanah. Jadi semua satu visi lah. Terima kasih Kang Tiri. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang dengan salah satu atau sosok figur di dunia pendidikan, yaitu Pak Alam Abu Bakar BE. Beliau berpesan untuk meningkatkan salah satu IPM khususnya di Kabupaten Cianjur adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi bukan bertanggung jawab hanya pendidikan saja, tapi semua sektor, yaitu IPM, ada pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi semua harus mendorong ke arah demi tercapainya peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Terima kasih pemirsa yang telah menonton channel ini. Untuk memberikan saran dan kritik bisa diketik di kolom komentar, dan tidak lupa like dan subscribe. Terima kasih.